Perlu diketahui bahwa orang tua dengan berbagai macam kelebihan dan kekurangannya, kita harus tetap dudukkan sebagai orang tua. Tidak boleh kita bersikap kasar, tidak boleh kita tidak santun, tidak boleh kita sekarang ini mengumbar berkebanyakan akhlak yang buruk. Bahkan Imam As-Suyuti mengatakan pintu su'ul khotimah itu banyak, tapi didominasi oleh 4 perkara. Yang pertama adalah durhaka kepada kedua orang tua. Yang kedua, kecanduan khamr, apalagi narkoba. Yang ketiga, menyanyiakan sholat. Yang keempat, senang melecehkan kehormatan sesama kaum muslimin dengan cara ghibah, fitnah, dan juga namimah. Nah, kalau memang begitu, kita harus menepati satu cara. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Kita harus sopan, santun, senyum, sapa, salam harus menjadi bagian daripada muamalah kita dengan orang tua. Dengan itu orang tua akan luluh, mudah-mudahan akan sadar. Langkah yang keduanya, setelah itu kita coba menguasai ilmu dulu, belajar lebih kuat, belajar menguasai ilmu lebih padat, sehingga kita akan bisa lebih argumentasi, lebih bisa dialog secara elegan, lebih bisa berdakwah lebih bagus. Karena berdakwah tanpa ilmu menghancurkan, merusaknya itu lebih besar. Makanya siapa saja yang berdakwah, beramal tanpa dasar ilmu akan lebih menghancurkan. Nah, setelah kita menguasai itu, langkah yang ketiganya kita sering komunikasi, sering mendekati, ya, diskusi-diskusi ringan, ya, dengan kadar wa khatibin nas ala qadri uqulihi, ya, ajaklah orang itu bicara sesuai dengan kadar otaknya. Dari situlah kita akan pelan-pelan mencairkan, minimal kita mencoba mendapatkan alasan kenapa dia melakukan itu. Kemudian langkah yang berikutnya terakhir adalah kita mendoakan kepada Allah, seperti yang dilakukan oleh Abu Hurairah, yang ketika mental mendakwai ibunya, yang ketika sudah merasa patah arang di dalam mengajak ibunya masuk Islam, dia datang juga kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan orang tua saya supaya masuk Islam. Dan dia juga berdoa kepada Allah. Akhirnya Allah membukakan pintu dia. Dan kalau kita bisa tambah yang terakhir, nomor 5 adalah sabar dan lapang dada terus menerus menghadapi hal ini. Karena lapang dada dan kesabaran itu kita bisa berlaku seimbang, berlaku adil, tidak emosi di dalam menghadapi perkara ini. Kalau langkah-langkah ini kita lakukan, orang tua kita belum mendapatkan hidayah, maka kita tidak berdosa karena kita sudah berusaha untuk berdakwah. Wallahu a'lam bishawab.